Halo, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah eh, matematik 2 ya. Maka kita mulai pada minggu ke-6 ya, minggu ke-5 ya, minggu ke-5. Yaitu menghitung luas di bawah kurva. Ya, perhitungan luas di bawah kurva. Jadi bagaimana cara menghitung luas ya merupakan aplikasi dari integral ya. Ya, dengan pertama pernah dihitung dengan metode Riemann ya, kemudian integral tak tentu dan kemudian integral tentu yang digunakan untuk menghitung luas. Ya, luas yang dihitung adalah daerah di bawah kurva. Jadi kalau Anda kurva seperti ini, ada kita lihat bahwa kurva dari titik A ke B, jadi daerahnya adalah misalnya X dan Y ya, di mana A kecil dari X, kecil dari B, dan 0 kecil dari Y, dan kecil dari ya fungsi X ya. Jadi adalah itu daerahnya. Luas D sama berapa? Luas D adalah irisan D menjadi N bagian dari luas satuan buah keirisan ya, dihampiri oleh luas persegi panjang dengan titik fungsi X alas ya dan lebar. Jadi fungsi X adalah tingginya ya, X dan dikali dengan alas. Jadi luas itu adalah sama dengan fungsi X dikali delta X ya. Fungsi X dikali dengan delta X ya, sama dengan itu. Dan itu dapat dirumuskan seperti apa? Luas itu adalah integral ya. Integral dari fungsi X dikali dx ya. Integral fungsi X atau jumlah atau sigma dari ini ya, fungsi X dikali delta X. Itu adalah luas di bawah kurva. Ya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2 ya. Sumbu X ini batasi di bawah kurva terhadap sumbu X ya. Di luasnya adalah ini dilihat bahwa itu adalah X kuadrat ya, X kuadrat kemudian dengan dikali dengan delta X ya, ada luas. X kuadrat dikali delta X ada sigma semua, jumlah semua ya, di luas daerah. Nah, misalkan D. Ini adalah kurva yang dibatasi oleh dua kurva ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ya, bahwa luas ya A kecil dari X kecil dari B dan G X kecil dari Y dan AX ya. Jadi artinya luas ini adalah dua kurva antara itu adalah luasnya ya. Jadi A-nya adalah irisan D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan titik AX kurang G ya, AX kurang G yang atas kurang bawah, kemudian dikali dengan delta X ya, atau AX kurang GX delta X. Di luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya diperoleh ya A sama dengan integral AB ya AX kurang X kali DX ya. AX kurang X ya. Ya, itu sama aja masing-masing sebenarnya ya. Di luas A dia AX berapa dan luas G berapa dikurangin nih sama aja. Cari luas masing-masing sama aja ya. Ya, itulah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y X pangkat 4 X tambah 4 dan parabola Y X kuadrat min 2. Jadi ini adalah kurvanya, kemudian kita ingin menghitung luasnya ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya luas luas Y X tambah 4 ya dikurang dengan luas di bawahnya ini, itu maksudnya ya. Nah, itu bisa aja titik potong antara garis dan parabola. Jadi tercari dulu titik potongnya berapa ya. Artinya apa? Yang atas X tambah 4 dikurang X kuadrat kedua ya, atau X tambah 4 ya sama dengan X kuadrat tambah 2. Ini diselesaikan jadinya adalah min X tambah min 6 ya. Selesainya X min 3 X plus 2, maka nilainya adalah X min 2 sama X
sama dengan 3 ya. Luas yang dihasil adalah luas yang dihasil adalah ya adalah ini ya, luas A tambah 4 dikurang E kuadrat min 2 dikali delta X ya. Artinya kurva di atas dan dikurang kurva di bawah ya. Itu adalah luas. Sehingga luas daerah itu adalah sama aja ya, integral dari min 2 ke 3 ya. Min 2 ke 3 X tambah 4 dikurang E kuadrat min 2 ya. Rank 0. Hasilnya adalah sama dengan min kuadrat tambah X tambah 6 ya. 6 ya. Ya dengan demikian kita dapat nanti nilainya adalah diintegralkan ini adalah sepertiga X per 3 tambah setengah X kuadrat tambah 6X. Diintegralkan jadinya adalah min ya dari 3 hasilnya adalah 25/6. Ya ini adalah integral. Catatan yang perlu diperhatikan adalah jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dan kurva yang berada di sebelah bawah ya. Jika batas atas dan bawah irisan berubah untuk separang irisan di D, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih. Jadi kalau ada pepotongan di situ ya makanya dibagi 2 ya. Dilihat di mana posisinya ya, posisinya di mana. Yang penting adalah luas antara kurva itu yang perlu dilihat. Jangan kita menghitung luas tapi tidak menggambar ya. Nanti bisa kita salah. Kenapa? Karena untuk menghitung luas kita harus melihat di mana daerah yang dihitung itu ya. Makanya kalau misalnya bersilangan ya, misalnya ada kurva bersilangan ya, itu ya harus hati-hati yang luas mana yang dihitung. Itulah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X ya. Jadi X kuadrat dan Y min X tambah 2. Dalam kasus ini Anda lihat ya perpotongannya adalah ya di daerah yang dihitung adalah daerah 1 dan 2 ya. Ya daerah 1 dan 2. Jadi min 1 dan 2. Titik potong ya adalah pada mana? Nah, itu adalah daerah itu ya. Itu yang jika dibuat irisan tegak maka daerah harus dibagi menjadi 2 bagian ya. Irisan 1 dan irisan 2. Jadi irisan 1 luasnya adalah luas luas ya, irisan 1 adalah luas dari ini ya min X tambah 2 dan irisan 2 adalah irisan 2 adalah ya buah kurva ya, buah kurva. Jadi itu yang kita lihat ya, di mana luasnya itu. Jadi luas 1 adalah buah kurva ya sama dengan sepertiga, kemudian luas 2 adalah buah kurva linear ya, maka sama dengan ya sama dengan nilai setengah ya, maka sehingga luas daerah semua adalah 5/6 ya. 5/6. Jadi itu cara menghitung luas ya. Misalkan daerah D di mana daerahnya X dan Y ya, C kurang kecil dari Y, kecil dari D, dan G adalah kecil dari ya X, Y, X dan kecil dari AY ya. Jadi di sini adalah luas antara dua kurva ya. Angkanya adalah irisan D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan diampiri oleh luas segi panjang dengan tinggi AY kurang GY. Ini tetap Y ya, sebuah Y berarti luas D diampiri oleh jumlah luas segi panjang dengan mengambil limit ya diperoleh D sama dengan A ya. Ya, ini contoh hitungan luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 3 min Y kuadrat ya. Kemudian Y sama dengan X min 1 ya, X min 1. Ini kita rubah dalam bentuk, cari dulu titik potongnya dalam sumbu Y ya. Didapatnya min 2, min 1 dalam Y ya, dalam Y ya. Oke, luas daerahnya adalah sama dengan apa? Luas 3 min Y kurang Y tambah 1 ya. Y tambah 1. Jadi itulah luasnya. Jadi kita lihat posisinya dulu ya.
Jadi integral dari min 2, 1, 3 kurang Y kuadrat, dikurang Y tambah 1, dy. Y hasilnya adalah min Y kuadrat kurang Y tambah 2. Ya. Min 2 ke 1, jawabannya adalah 1/3 Y pangkat 3, 1/2 Y kuadrat tambah 2Y, dihitung hasilnya adalah 9/2 ya. Jadi perlu melihat memperhatikan sumbunya X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah kanan dikurang kurva yang terletak di sebelah kiri ya. Jadi jika batas kiri dan kanan dan kiri irisan berubah, maka sembarangan irisan di D, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih. Jadi ini yang penting adalah bagaimana cara menghitung luas ya. Jadi menghitung luas itu harus dilihat gambarnya dulu ya. Jangan kalau tidak melihat gambar kita bisa keliru ya, bisa keliru dalam menghitung luas ya. Jadi yang jelas integral itu adalah itu daerah di bawah kurva. Itulah integral ya. Luas di bawah kurva. Oke, ya demikian ya pelajaran kita untuk menghitung luas. Tapi perlu juga saya tambahkan di sini ya, ya. Dalam kasus seperti ini ya, bagaimana bisa nggak kita menghitung luas daerah di bawah ya taraf sumbu X gitu ya. Ini akan repot ya. Makanya dalam menghitung luas ini ya perlu ya hati-hati sekali ya. Kenapa? Karena dalam menghitung luas kita harus melihat posisinya di mana ya, Kenapa? Karena kalau salah ya memperkirakan ya, maka misalnya contoh soal ini ya, itu kita buat terhadap sumbu X, maka itu akan lebih sulit ya. Bisa sebenarnya, tapi akan lebih sulit dalam menentukan perpotongannya, bisa ya, tapi akan lebih sulit ya. Ya, jadi bisa juga kita bagi ya. Misalnya ini kita bagi dalam berapa gambar ya, bisa ya. Jadi kita bagi dalam berapa potong ya, kita hitung masing-masing itu bisa ya, bisa. Jadi luasnya ya jumlahkan. Tapi ini akan lebih mudah kalau dihitung berdasarkan apa? Dihitung berdasarkan luas di bawah kurva semua ya, total ya. Yaitu makanya ini di bidang apa? Dibandingkan terhadap sumbu Y ya, sumbu Y. Ya sebelumnya juga ya, ya ini ya bisa aja ini dihitung terhadap sumbu Y ya, bisa aja ya, terhadap sumbu Y ya, ini bisa dihitung dengan 2 kali ya, artinya apa? Luas itu dikurang terhadap luas Y kuadrat ya, itu bisa ya, 2 kali bisa ya, dan ini lebih mudah dengan cara ini ya, masing-masing gitu, masing-masing terhadap sumbu X ya, masing-masing ya, satu di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, dan lainnya di bawah kurva Y min X tambah 2 ya. Jadi masing-masing aja. Itu lebih mudah ya. Jadi dalam menghitung luas itu, saya ulang lagi, harus diperhatikan gambarnya ya, gambarnya. Jangan Anda menghitung luas selalu terhadap sumbu X ya, itu tidak bisa juga. Makanya kita harus memilih mana yang lebih mudah menghitungnya, apakah itu terhadap sumbu X atau sumbu Y ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian dalam mencari titik potong itu adalah ya, kalau dua kurva itu akan ketemu, maka berapa titik potongnya. Ya, titik potong, dalam mencari titik potong ini harus hati-hati juga, mana yang dikurangi, mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, dalam kasus ini yang di atas dikurang di bawah. Ya. Dari kurvanya kita lihat, kurvanya bagian atas yang mana dan bagian bawah yang mana ya. Ya, oke. Untuk
kuliah kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.